Alhamdulillah di malam Sabtu atau Jumat malam ini Hala Ustadz insyaallah akan memulai program belajar bahasa Arab dari nol. Jadi untuk mempelajari buku ini kita hanya disyaratkan telah mampu membaca Al-Quran. Materi yang kita pelajari ini dasar, saya sampaikan dari sekarang. Dasar itu dalam pengertian memangnya betul-betul pemula, tetapi juga dengan maksud itu adalah dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi pemahaman kita nanti tentang isim yang baik, tentang perubahannya, tentang penanda isim akan memudahkan kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah di malam Sabtu ini, tanggal 16 Safar 1442, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2020, Hala Ustadz kembali menayangkan secara live belajar bahasa Arab dari nol. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan di dalam ketaatan, dan secara khusus juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa yang digunakan para ulama di buku-buku mereka. Para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita memulai, Hala Ustadz menyelenggarakan pendidikan bahasa Arab dari nol ini, tentu diantaranya tujuannya adalah agar kita kaum muslimin dapat mempelajari bahasa Arab dengan tujuan kelak insyaallah kita dapat memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap juga dari para bapak ibu sekalian agar kita dapat terus istiqamah mempelajari bahasa Arab ini. Mari kita niatkan untuk atau dalam rangka mempelajari, memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu semoga menjadi kemudahan yang akan kita dapatkan, kesabaran di dalam mempelajari bahasa Arab serta ilmu-ilmu lain yang karena memang kondisi kita yang saat ini tidak lagi muda gitu, atau mungkin yang masih muda ya alhamdulillah. Kalau yang memang sudah tidak mempelajari bahasa Arab atau apapun ketika di usia yang memang tidak muda, tidak mudah lagi, bukanlah hal yang mudah. Dengan kondisi ini, maka niat yang ikhlas kemudian terus memupuk semangat untuk mempelajari bahasa Arab kelak akan menjadi kemudahan kita, dan kita akan merasa ringan untuk mempelajari bahasa Arab insyaallah. Para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, silahkan dibuka halaman 7 bukunya, halaman 7. Dibuka halaman 7 dari buku Dalilul Qari Khutwatan fa Khutwatan ini.
kita akan masuk ke pembahasan jamak yang kedua. Di sini disebutkan 3 jamak. 3 jamak. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Ini telah tuntas kita bahas di pertemuan kemarin. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang secara khusus mengerjakan kuis secara online. Hampir 60-an yang mengirimkan jawabannya. Kemudian yang sekarang akan kita pelajari yaitu adalah jamak muannats salim. Lalu ada jamak taksir. Kita akan mengulang terkait dengan arti terlebih dahulu. Jamak mudzakkar salim berarti menunjukkan jamak itu artinya jamak. Kemudian mudzakkar adalah jenis laki-laki. Kemudian salim itu artinya teratur. Karena jamak mudzakkar salim memiliki pola akhiran wawu dan nun. Kemudian akhiran ya dan nun. Ini kita baca una, kemudian yang ini ina. Lalu sekarang kita akan mempelajari jamak muannats salim. Kita akan mengingat istilah dulu. Karena mengetahui istilah itu adalah modal dasar, hal yang harus kita pahami tentang apapun. Kalau seandainya kita hanya kenal bendanya, misalnya suatu benda kita tahu sifatnya, warnanya, ukurannya, bentuknya, tetapi kalau tidak kenal namanya, tentu akan sulit bagi kita untuk menemukan kata yang singkat untuk menyampaikan ke seseorang. Bapak Ibu bisa bayangkan ada benda gitu, kalau seandainya kita ketika menyebut namanya itu kita sebutkan berdasarkan cirinya gitu. Jamak artinya jamak, kemudian al-muannats ini tentu di lawannya adalah al-mudzakkar. Jadi istilah mudzakkar dan muannats ini diulangi kembali. Jamak, ada jamak mudzakkar berarti ada jamak muannats. Itu cara mengingatnya. Karena di awal kita mempelajari jenis kelamin itu al-jins, ada mudzakkar, ada muannats. Lalu kita belajar tentang adat, bilangan, ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Nah, jamak itu terkait dengan juga mudzakkar dan muannats. Jadi jamak muannats salim. Salim itu artinya teratur. Kita terjemahkan dengan teratur. Yang dimaksud teratur itu polanya tertentu. Jadi kita tinggal mengikuti pola yang ada. Itu yang termasuk teratur. Bagi yang pernah mempelajari bahasa Inggris tentu mengenal istilah hal tersebut. Para Bapak Ibu sekalian, jamak muannats salim di sini pengertiannya, kalau kita sudah kenal nama, insya Allah sebenarnya paham. Jamak muannats perempuan, salim teratur. Jamak muannats salim adalah jamak untuk jenis perempuan yang mempunyai pola teratur. Ini artinya. Kemudian cara membentuk jamak muannats salim. Jadi sama dengan yang kemarin, kita telah mempelajari jamak mudzakkar salim. Lalu juga kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara membentuknya. Nah, ini kaidahnya. Isim yang dapat dibentuk menjadi jamak muannats salim harus isim muannats dan termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Ini kemarin juga kita sudah bahas namanya. Ismul fa'il. Kemudian ismul maf'ul. Ini kita singkat if, kemudian ini im. Di buku Lughatuna itu, buku Dalilul Qari jilid 1 di bagian belakang kita memuat tabel kosakata yang di sana kita sertai label if sama im. Kenapa kita sertai label tersebut? Karena memang di awal ini kita tidak akan mempelajari ismul fa'il dan ismul maf'ul. Insyaallah nanti kita akan mempelajari itu.
Mengapa kita tidak mempelajari? Tentu agar belajar kita ini terarah. Kita tidak harus atau tidak mesti mempelajari ismul fa'il dan ismul maf'ul kalau hanya untuk membentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Dan insyaallah nanti kita akan mempelajari hal tersebut. Jadi yang bisa dibentuk jamak mudzakkar, perhatikan, sama jamak muannats salim ini adalah harus if atau im. Ini dua hal ini dulu yang kita pelajari. Jadi yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim harus ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ini kaidahnya. Jadi tidak setiap mufrad, perhatikan, setiap mufrad pasti bisa dibentuk mutsanna. Ini pasti, tanpa syarat. Kita tinggal membubuhkan akhiran. Misalnya kata masjid. Masjid ini mufrad. Kita bentuk mutsanna menjadi masjidani atau masjidaini. Selanjutnya, setiap mufrad itu bisa dibentuk mutsanna, lalu bisa dibentuk jamak. Nah, yang perlu diperhatikan karena jamak itu ada 3, maka kita harus memahami kaidahnya. Mana yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, kemudian ini kita belum pelajari jamak taksir. Artinya, para bapak sekalian, karena jamak itu ada 3, kita harus memahami kaidah apa yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim atau jamak taksir. Ini. Jadi bukan pilihan dalam pengertian kita bebas menggunakan ini, menggunakan jamak mudzakkar salim, misalnya menggunakan jamak muannats salim atau jamak taksir. Tidak demikian, ada kaidahnya. Sesuai dengan kaidah, maka ini bisa dibentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Jadi, kembali ke nama di sini, kalau seandainya kita perhatikan namanya muannats berarti jamak untuk perempuan. Kemudian mudzakkar itu jamak untuk lelaki. Lalu ada if sama im. Jadi yang menyamakan ini. Setiap isim bisa dibentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim harus termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Ini yang utamanya. Jadi ketika kita menemukan kata isim, misalnya kata masjid, lalu kata sajid misalnya. Ini adalah mufrad. Kenapa mufrad? Untuk saat ini ya berdasarkan hafalan kita. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bisa membedakan mana mufrad, mana mutsanna, mana jamak, taksir dan lainnya. Dengan kita akan mempelajari terlebih dahulu. Ini mufrad. Kemudian sajid juga mufrad. Kalau membentuk mutsanna kita tambahkan akhiran. Masjid menjadi masjidani, masjidaini. Sajid, sajidani, sajidaini. Ini sudah polanya seperti ini. Jadi kita tidak perlu mencari batasan atau kaidah. Apakah ini misalnya kita tidak perlu bertanya, masjid ini bisa dibentuk mutsanna atau tidak ya? Sudah pasti yang mufrad itu bisa dibentuk mutsanna, sajid juga sama. Nah, ketika kita membentuk jamak itu yang harus kita perhatikan, apakah jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim atau jamak taksir. Tentunya dengan melihat tadi if sama im tadi, dan untuk sementara di tabel kosakata kita sertai dengan label if atau im. Kembali ke bahasan kita. Jadi yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim itu harus isim muannats, harus muannas. Berarti harus ada ta marbutohnya. Itu yang pertama, ada ta marbutoh. Yang kedua harus if atau im. Ini. Jamak mudzakkar salim juga sama, berarti harus mudzakkar. Yang mudzakkar itu berarti tidak ada ta marbutohnya, kemudian harus if atau im. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke jamak muannats salim, ada hal penting yang tidak dimuat di buku itu. Ada kaidah seperti ini.
kita kalau kita perhatikan contoh di sini, teman-teman lihat contohnya sajidah. Sajidah. Kita perhatikan sajidah. Sajidatun. Ini muannats. Asalnya sebelumnya itu adalah sajid. Sajidun. Ini if, termasuk ismul fa'il. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan jamak muannats salim akan dibahas. Jadi isim, perhatikan, isim yang mudzakkar yang termasuk if atau im. If itu contohnya sajid, kemudian im itu contohnya ma'mum. Ma'mum ini ismul maf'ul, im. Jadi setiap isim, diperhatikan, yang termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul, kemudian dia menunjukkan mudzakkar, kita bisa mengubahnya menjadi muannats. Saya ulangi, semoga bisa mudah dipahami. Jadi setiap isim, perhatikan, setiap isim, saya tulis ulang, ini sajidun. Ini termasuk ismul fa'il, if. Nah, setiap isim mudzakkar yang termasuk if atau im, itu dapat dibentuk menjadi muannats. Ini mudzakkar. Untuk menjadikan muannats, kita menambahkan ta marbutah, seperti yang telah kita pelajari. Saya ulangi di bawah di sini sajid. Kita tambahkan ta marbutah menjadi seperti ini. Dan ini ada kaidah, teman-teman. Jadi harokat huruf sebelum ta marbutah itu pasti fathah. Jadi sajidatun, ini kaidahnya. Jadi kalau seandainya kita mengubah mufrad yang termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul, maksud saya ulangi. Kalau seandainya kita mengubah mengubah mufrad, sajid ini mufrad dan juga mudzakkar. Kalau seandainya kita ingin mengubah mudzakkar, lebih tepatnya, kita tidak membahas mufrad, menjadi muannats dengan syarat mudzakkar tersebut, dengan syarat mudzakkar tersebut harus if atau im dengan menambahkan ta marbutah. Sajid menjadi sajidah. Jadi huruf terakhir sebelum ta marbutah itu berubah menjadi fathah, sajidah, dan ini kaidah. Jadi teman-teman nanti kalau menemukan kata ada ta marbutahnya, pasti harokat huruf sebelum ta marbutah itu pasti fathah, rahmatun. Coba deh buktikan, pasti itu. Jadi sebelum ta marbutah itu pasti harokatnya fathah, ada rahmah, kemudian ada kiblah misalnya di sini. Kiblat ya, kiblah. Itu pasti. Nah, jadi saya ulangi di sini, setiap isim yang berlabel if itu kita bisa mengubahnya jadi mudzakkar, kalau mudzakkar menjadi muannats. Saya contohkan lain, misalnya ma'mum. Ma'mum ini mudzakkar, bisa dibentuk menjadi muannats, berarti menjadi ma'mumah. Atau sebaliknya, misalnya kita ketemu isim seperti ini contohnya, masbuqah. Masbuqah ini termasuk im. Ini muannats. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi mudzakkar dengan menyisihkan ta marbutah menjadi masbuq. Tapi ingat, harus termasuk if atau im. Ini teman-teman tolong dipahami kaidahnya. Jadi di label di daftar kosakata yang ada di bagian akhir buku itu ada label if sama im. Kita selalu menulisnya mudzakkar. Misalnya ma'mum ditulis if, ini im maksud saya. Tidak ditulis muannats, karena muannats kita bentuk sendiri.
dengan menambahkan ta marbutah. Tetapi kalau seandainya bukan ib sama im, contoh misalnya kata rahmat. Rahmat ini muannas. Kenapa muannas? Karena ada ta marbutahnya. Apakah kita bisa bentuk mudzakkar? Tidak bisa. Misalnya menjadi rahmun. Ini nanti artinya lain, kalaupun ada. Jadi hal penting bahwasanya mufrad yang mudzakkar. Mudzakkar, misalnya kata raqi, contoh lain. Ini adalah ismul fa'il, maka bisa dibentuk menjadi muannas, menjadi raqiah dan seterusnya. Kita perhatikan contohnya di sini teman-teman. Jadi sekarang cara membentuk jamak muannas salim dengan mengimbuhkan akhiran alif dan ta. Jadi akhirannya cuma satu, alif dan ta. Ini akhirannya ini, alif dan ta. Menambahkan akhiran alif dan ta. Ta-nya ini bisa berharokat tun dan tin saja. Nanti kita akan bahas itu, tapi harokatnya ini yang perlu dipahami, dia bisa berubah tergantung. Berbeda dengan nun yang kemarin, ani selalu kasroh, kemudian una selalu fathah. Berbeda dengan alif dan ta, ini akan berubah. Nah, dari kata sajidah, ini muannas, walaupun asalnya mudzakkar. Teman-teman bisa sisihkan ta marbutahnya. Kalau kita ingin membentuknya menjadi jamak muannas salim, kita tinggal menambahkan alif dan ta di sini, tetapi ta marbutahnya dibuang. Harus ta marbutahnya dibuang terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi sajidatun misalnya. Sajidatun. Jadi dia hanya yang pertama, caranya itu ta marbutahnya disisihkan, dibuang gitu, disisihkan. Sisihkan akhiran ta tanis marbutah, sajidatun menjadi sajida. Harakat huruf terakhir sebelum ta marbutah tidak berubah, tetap da. Kemudian kita tambahkan alif dan ta menjadi sajidatun. Jadi kemudian contoh terlebih dahulu, saya contohkan yang lainnya. Al-ma'mumatu. Al-ma'mumatu ini muannas karena ada ta marbutahnya. Dan ini termasuk ismul maf'ul. Teman-teman yang mungkin baru bergabung, apa itu ismul fa'il atau ismul maf'ul? Di buku ini disertai label if atau im. Kita memang belum mempelajari ini. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Termasuk ismul maf'ul, berarti ini bisa dibentuk jamak muannas salim. Caranya ta marbutah disisihkan menjadi al-ma'muma. Kemudian kita bubuhkan alif dan ta menjadi al-ma'mumatu. Jadi sajidatun jamak muannas salimnya menjadi sajidatun. Al-ma'mumatu jamak muannas salimnya menjadi al-ma'mumatu. Nah, mungkin supaya teman-teman ingat, ya kata muslimat atau kata akhwat ya. Kalau akhwat itu jamak muannas salim tapi polanya berbeda. Mungkin yang paling cukup kata yang begitu produktif digunakan adalah kata akhwat itu, muslimat. Muslimat. Nah, muslimat ini jamak muannas salim, para muslimat. Muslimin itu jamak mudzakkar salim. Muslimat jamak muannas salim. Muslimat. Kemudian juga misalnya mukminat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Muslimin itu jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Muslimat itu jamak muannas salim. Jadi al muslimina jamak mudzakkar salim, al muslimat jamak muannas salim.
Nah, ini teman-teman kaidahnya untuk membentuk jamak muannats salim. Kita ulangi dan kita simpulkan terkait dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Bahwa jamak itu ada 3. Saya ulangi lagi agar kita paham betul. Jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak al-muannats salim. Lalu yang terakhir jamak taksir. Ini belum kita pelajari, nanti saja insyaallah. Ini jamak itu ada 3. Saya ulangi, dia bukan pilihan yang kita bebas. Ketika mufrad kita bentuk jamak. Oh, saya bisa membentuk jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, bebas. Tidak demikian. Jamak yang paling penting kaidahnya itu yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim adalah harus if dan im. Jadi isimnya harus berlabel if, termasuk ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ini kaidah yang paling pentingnya. Harus itu diperhatikan. Nah, setelah dipastikan bahwasanya isim tersebut termasuk ismul fa'il dan ismul maf'ul, membentuk jamaknya, kita tinggal lihat. Kalau termasuk mudzakkar, berarti jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Kalau termasuk muannas, berarti jamaknya jamak muannas salim. Itu. Jadi ketika kita melihat isim yang kita anggap itu mufrad, kita lihat ini mudzakkar atau muannas. Ini teman-teman, dilihat mudzakkar atau muannas. Misalnya kita ketemu kata soim misalnya. Ini terlalu lebih ya tulisannya, saya ulangi. Soim. Ini. Soim. Begini saja deh supaya mudah. Soim ini isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Oke. Kita bentuk musanna, tambahkan akhiran. Alif nun, ya nun. Kemudian kita bentuk jamak dan ini mudzakkar, berarti jamaknya apa nih? Kita lihat mudzakkar, bisa jadi jamak mudzakkar salim. Kalau muannas enggak mungkin karena ini adalah mudzakkar, berarti jamaknya apa? Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir nanti yang akan kita pelajari. Kita lihat jenis kelaminnya dulu. Kalau dia mudzakkar, ya bisa jadi jamak mudzakkar salim atau jamak taksir misalnya. Kalau muannas berarti bisa jadi jamak muannas salim atau jamak taksir. Kemungkinan hanya itu. Nah, untuk memastikannya kita cek apakah termasuk if atau im. Ismul fa'il atau ismul maf'ul. Nanti teman-teman akan pelajari ini dan wazannya mudah. Tapi di saat ini memang kita tidak mempelajari itu. Nah, jadi ketika kita menemukan isim, teman-teman, di saat ini sekarang kita harus mampu mengenalinya secara jenisnya, jenis kelaminnya itu apa? Mudzakkar atau muannas. Jadi pengetahuan kita yang kita pelajari di pertemuan selanjutnya itu, teman-teman, akan selalu kita gunakan nanti di materi selanjutnya. Di unit 2, bagi teman-teman yang memiliki buku, di sana kita membuat kalimat. Nah, kalimat itu dasarnya di unit 1 ini. Jadi betul-betul unit 1 ini kami ulangi, dasar mempelajari bahasa Arab dan dasar kita juga untuk bisa bahasa Arab. Insya Allah kalau kita memahami unit 1 ini dengan benar, jadi ketika kita ketemu isim, kita sudah tahu nih, oh secara jenis kelamin ini mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tak marbutah misalnya yang ini. Kemudian secara adad, jumlahnya itu kita nanti harus tahu apakah mufrad, apakah mutsanna atau jama dengan melihat akhirannya. Nanti di akhir sesi ini, bukan di sesi ini, insya Allah di materi pertemuan selanjutnya kita akan menyimpulkan isim itu harus kita bisa uraikan secara jenis kelaminnya, kemudian secara adadnya, kemudian satu lagi nanti nakirah sama ma'rifah. Itu harus kita bisa pahami itu. Ini contohnya di samping kiri juga ada teman-teman di sini, para bapak ibu sekalian, satu atau penanda akhiran jamak muannats salim itu at. Contohnya di sini ada sama sebenarnya. Keterangan di sini harakat huruf ta dari akhiran jamak muannats salim dapat berbentuk dhammah atau kasrah. Ini nanti akan lebih jauh dibahas. Tapi intinya
taknya itu bisa berubah, berbeda dengan huruf nun. Nah, teman-teman sekalian, silahkan kita akan masuk ke latihan. Dibuka lembar 20 dan 20 sampai 22. Jam'ul muannats salim. Berikan jawaban yang singkat dan jelas pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah jamak muannats salim? Teman-teman cukup kenali saja namanya. Jamak itu artinya jamak, muannats itu artinya perempuan, salim itu artinya teratur. Teratur. Jadi jamak muannats salim, jamak untuk perempuan yang teratur. Bagaimana cara membentuk jamak muannats salim? Menambahkan akhiran alif dan ta. Sebelum alif ingat selalu biasanya fathah, teman-teman. Jadi harokat sebelum alif biasanya, saya tegaskan biasanya ya, itu fathah. Sebelum alif biasanya fathah. Sehingga kalau teman-teman misalnya ketemu kata seperti ini, misalnya gini, ini bisa kebayang nih teman-teman, coba. Harokat huruf ain ini apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena setelahnya tak marbuto. Tadi sudah kita sampaikan. Betul kan? Bahasa Arab. Kemudian huruf ro ini harokatnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena setelahnya alif. Ini sudah ketebak nih. Jadi baca kitab itu mudah. Karena nggak ada harokatnya, bebas. Yang ini bercanda. Jadi ada tanda gitu, beberapa huruf yang memang harokatnya itu sudah bisa ditentukan dengan contoh seperti ini. Berarti yang belum ada harokatnya ini kaf. Harokatnya apa ya? Dan itu nanti ada polanya sendiri. Tetapi dari ini saya ingin simpulkan bahwasanya sebelum alif itu biasanya fathah, sehingga teman-teman tidak tidak keliru dengan cukup melihat ini. Jadi muslimat. B. Ubah kata-kata mufrad di bawah ini menjadi jamak muannats salim jika memungkinkan. Kenapa jika memungkinkan? Karena syaratnya harus if atau im, sama dengan jamak mudzakkar salim. Contoh, mukminah, makmum perempuan. Ini salah ya, seharusnya orang mukmin perempuan. Artinya salah itu. Im, ismul maf'ul. Mukmin itu seharusnya if ya, ini juga salah juga. Menjadi mukminat, labelnya if. Kenapa bisa dibentuk jamak muannats salim? Karena termasuk ismul fa'il. Kemudian al-kubbah. Al-kubbah ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Ketika kita anggap ini muannas, berarti jamaknya harus jamak muannats salim. Bukan harus, kemungkinan. Mungkin seperti itu bahasanya. Jadi bisa jadi karena dia muannas, berarti jamaknya jamak muannats salim atau jamak taksir nanti yang akan kita pelajari. Jadi ketika kita melihat isim, teman-teman, kita lihat jenis kelaminnya apa? Mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar berarti bisa jadi jamaknya adalah jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Kemudian kalau muannas berarti jamak muannas salim atau jamak taksir. Nah, di sini kubbah ini tidak ada label if atau im. Berarti tidak bisa dibentuk jamak muannas salim. Jamaknya apa? Ini ya bisa jadi jamak taksir nanti, dan nanti kita akan pelajari. Itu teman-teman. Jadi ini yang B ini ubah menjadi jamak muannats salim jika memungkinkan. Saya harus tegaskan ini. Yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim adalah if atau im. Catatan, isim yang dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim adalah isim yang berlabel if atau im. Ini penting teman-teman. Jadi ketika kita menemukan isim, kita nanti harus mampu membentuknya menjadi musanna kalau memang itu mufrad, lalu membentuknya menjadi jamak. Nah, untuk membentuknya menjadi jamak ini kita harus kenal if atau im. Kalau im atau if berarti bisa jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Kita nggak tahu di pertemuan kali ini teman-teman yang ingin bergabung teknisnya bagaimana gitu. Sudah, kalau belum, karena kebetulan Pak Dwi Pak masih di perjalanan. Insya Allah kalau beliau bergabung itu
Eh, saya lanjutkan saja. Kita masih ada waktu dan nanti setelah ini kita akan membahas soal-soal yang kuis yang kita sudah teman-teman kerjakan secara online ya, teman-teman. Karena di sana banyak hal yang perlu kita bahas bersama agar terus kita ingat. Saya teman-teman ingatkan kembali lagi, betul-betul unit 1 ini, unit 1 beberapa pertemuan kita akan selesai ya. Sedikit sebenarnya unit 1 itu. 2 pertemuan lagi insya Allah akan selesai. Tetapi sekali lagi itu dasar kita mempelajari bahasa Arab. Saya ulangi ini karena memang teman-teman nanti akan lihat kalau kita bisa unit 1 ini, kita mudah sekali untuk mempelajari unit 2. Dan bahasa Arab itu memang terkait dengan jenis kelamin, lalu terkait dengan jumlah. Itu bahasa Arab isinya itu. Ada. Silakan Pak Dwi Pak ya sudah bergabung? Ya Ustadz. Ya Pak Dwi Pak sudah bergabung. Alhamdulillah. Silakan mungkin ada teman-teman yang mau berinteraksi Pak Dwi Pak. Silakan bagi rekan-rekan, ikhwan dan akhwat untuk bisa mengangkat tangan untuk bisa diberikan akses menyalakan mikrofon ya. Sudah ada 2 Ustadz. Kita coba berikan ya sebentar. Atas nama Suhari Abu Rara. Iya. Tafadhol. Silakan Pak Suhari. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Ustaz ya. Ya ini kata muslimah Pak Suhari atau saya maaf ya. Silakan nomor 1. Al-muslimatu. Iya. Jamak muannats salim jadi al-muslimatu. Al-muslimatu. Iya. Al-muslimah ini karena dia ada label if bisa dibentuk jamak mudzakkar salim nggak Bapak? Bisa. Oke, caranya silakan. Al-muslimani. Jamak mudzakkar salim al-muslimuna. Iya, al-muslimuna dan satu lagi al-muslimina. Al-muslimina. Iya. Jadi teman-teman, kita ingatkan kembali bahwasanya isim yang berlabel if atau im itu dia bisa dibentuk jamak mudzakkar salim, bisa dibentuk jamak muannats salim. Itu penting ya. Karena ya sebenarnya asalnya nanti ada kata dasarnya, tapi intinya kita pahami itu yang termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Jadi kalau teman-teman melihatnya itu misalnya al-muslimah, ini kan muannats, mufrad muannats. Nah, teman-teman bisa membentuknya menjadi jamak muannats salim. Kalau yang tepat pastinya jamak muannats salim. Tetapi maksud saya, kita juga bisa mengubahnya menjadi mudzakkar. Kemudian jamaknya berarti jamak mudzakkar salim. Artinya nanti teman-teman gini, ketika kita membuat kalimat, ke depan itu kita tinggal melihat saja, oh ini mudzakkar nih, oh ini muannats. Berarti kalau mudzakkar bisa dibentuk muannats. Kalau muannats bisa diubah menjadi mudzakkar, tapi dengan syarat if atau im. Silakan dilanjutkan nomor 2, Bapak. Ya. Makmumatun. Kemudian muannats salimnya, jamak muannats salimnya makmumatu. Makmumatun ya. Kalau tanpa al biasanya tanwin, Bapak. Okay. Kemudian nomor 3. Okay. Oh, nggak bisa dijamak muannats salim. Tidak karena bisa bukan dibentuk. if atau im. Iya betul, karena dia tidak bisa dibentuk jamak muannats salim. Nomor 4-nya Bapak? As-soimatu. Iya. Jamak muannats salimnya. Jamak muannats salim. Iya. Nomor 5? Al-musafiratu. Jamak muannats salimnya al-musafiratu. Nomor 6? Nomor 6 nggak bisa dijadikan jamak muannats salim karena bukan if atau im. Bukan ismul fa'il atau ismul maf'ul. Nomor 7 Bapak? Al-hajjatu. Al-hajjatu, betul. Jadi tinggal menambahkan ta marbutah. Masih ada? Silakan Bapak, nomor 8. Langsung aja saya. Al-muqimatu. Al-muhdisatu. Al-muhdisatu. Nomor 10. Mujnibatun.
Mujnibatun tinggal ditambahkan ya. Kemudian nomor 11. Al-mu'tamiratu. Iya, betul. Nomor 12. At-ta'ifatu. Betul. Nomor 13. Al-mu'takifatu. Betul. Nomor 14. Nomor 14 tidak bisa dijadikan Tidak jamak bisa. muannats Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung. apaan. Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para bapak ibu sekalian, jadi yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim itu harus if atau im. Yang tidak berarti nanti jamaknya jamak taksir. Kita akan berlatih menentukan ayat. Tentukan lalu jelaskan penanda jamak muannats salim pada ayat berikut bagian C ya. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. An-naffatsat termasuk jamak muannats salim, penandanya alif dan ta. Dan ini lembar latihan yang kita ambil dari ayat Al-Qur'an ini menggunakan mushaf Madinah Nabawiyah. Artinya ada alif kecil, kemudian kalau Bapak Ibu menemukan ta seperti ini, lalu ada alif kecil, itu jika ditulis dalam rasm imla'i, dalam tulisan biasa itu, maka seperti ini sebenarnya. Dan bagi Bapak Ibu yang pastinya sudah bisa membaca Al-Quran, insyaallah tentu tidak akan kesulitan. Jadi ada alif kemudian ta, itu adalah jamak muannats salim. Benar seperti ini. Di sini catatan, jamak muannats salim dapat diawali al atau bertanda tanwin jika tidak diawali al. Ini biasanya seperti ini. Jadi isim yang tidak diawali al itu biasanya tanwin. Al-Quran standar mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah menulis huruf yang dibaca panjang A sebagai berikut. Jadi as-salihat dibaca as-salihat. Alifnya alif kecil gitu ya. Silahkan tadi Pak Dwi Pak, ada yang masih ada dua ini Ustadz. Silakan. Kita berikan ke atas nama Ismaniar. Ibu ya, berarti. Ibu sepertinya nih. Ismaniar. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabahan. Fal muriyati qadhan. Fal mughirati subhan. Jamak muannats salimnya wal 'adiyati. Al-adiyat, betul. Lanjutnya al-muriyati. Al-muriyati. Al-mughirati. Al-mughirati, ya betul. Terus di sini. Selanjutnya nomor 2. Wan nazi'ati. Iya, betul. Wan nasyitati. Atau ayatnya dulu dibaca lengkap ya. Silakan. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabhan. Was-sabiqati sabqan. Wal mudabbirati amra. Jamak muannats salimnya wan nazi'ati. Ya, an-nazi'ati. An-nazi'ati. An-nasyitati. Betul. As-sabihati. As-sabiqati. Betul. Al-mudabbirati. Al-mudabbirati. Nomor 3 terakhir. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati fiqra. Ya. Jamak muannats salimnya al mursalati. Al mursalati. Al asifati. Ya, terus. An nashirati. Ya, terus. Al fariqati. Terus. Al mulqiyati. Al-mulkiyati. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu sekitar 15 menitan kurang. Kita akan membahas
kuis terakhir jamak mudzakkar salim kemarin. Insyaallah nanti di akhir Pak Dwi Pak akan mengumumkan 3 pemenang yang telah mengirimkan kuis itu sebanyak 60 orang. Terima kasih teman-teman, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak yang telah mengerjakan soal, dan alhamdulillah bisa ditampilkan mungkin ini tentang teman-teman yang sudah mengirim ya. Alhamdulillah yang 40 itu jadi menjawab betul semuanya, hampir 15 orang, bukan hampir 15, memang 15 orang. Kemudian ada yang 29 juga cukup banyak ini. Lalu ada yang sedikit rendah. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi yang menjawab itu ada 60, dan insya Allah nanti ada 3 orang yang akan diberikan hadiah dari Halo Ustadz. Nah, kita akan membahas soal-soal atau yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dari di sini, yang mungkin ada ini. Semua hal berikut dapat dianggap syarat jamak mudzakkar salim kecuali yang menjawab kecuali al itu. Jadi ismul fa'il termasuk syarat, betul. Kemudian ismul maf'ul termasuk syarat di antara, kemudian mudzakkar, karena mudzakkar jamak pasti jamaknya jamak mudzakkar salim. Kemudian al itu tidak mesti harus ada al atau tidak. Jadi bukan syarat. Hampir 96%, 90% lebih yang menjawab betul. Kemudian ada yang menjawab ismul maf'ul, kemudian mudzakkar. Jadi teman-teman diingatkan, yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim itu ismul fa'il, ismul maf'ul, itu pasti. Kemudian termasuk mudzakkar karena memang jamaknya jamak mudzakkar salim. Kemudian soal selanjutnya, nah ini harokat. Harokat huruf terakhir dari mufrad yang dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim adalah, yang benar itu kasrah dan dhammah. Dhammah itu saat kayaknya di sini nggak bisa ditulis. Akhiran wawu dan nun. Muslim menjadi muslimuna, maka huruf mim pada muslim itu berharokat dhammah. Kemudian muslimina berarti berharokat kasrah. Jadi teman-teman yang masih ada kekeliruan diperbaiki. Jadi muslim, muslimuna, muslimina berarti mimnya atau huruf terakhir dari mufradnya berharokat dhammah dan kasrah. Saya kira teman-teman bisa langsung melihat lembar kunci jawabannya dan tinggal dicocokkan di sana. Jika mufrad dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim dengan akhiran wawu dan nun, huruf terakhir dari mufrad berharokat dhammah. 84%, 53 orang menjawabnya itu betul. Ada yang menjawab fathah, ada yang menjawab kasrah. Jadi dhammah karena akhirannya wawu dan nun. Lalu jika mufrad dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim dengan akhiran ya dan nun, huruf terakhir dari mufrad berharokat kasrah. Muslimina. Ada yang menjawab dhammah, ada yang fathah, 2 orang, kemudian fathah. Yang benar adalah kasrah. Muslimina, akhirannya ya dan nun. Lalu setiap musanna dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Benar, salah? Salah. Jadi setiap musanna di sini dibentuk jamak mudzakkar salim. Tidak, karena kan jamak ada 3 gitu loh. Yang jawabnya ada yang 3, ada 11 orang. Yang benar ya maksud saya. Ya, yang betul adalah salah. Jadi setiap musanna dapat dibentuk jamak mudzakkar salim. Tidak demikian. Karena ya nanti jamaknya berbeda. Sama dengan sebenarnya ini sama dengan setiap mufrad dapat dibentuk jamak mudzakkar salim. Ini kita ganti saja gitu. Sama saja. Jadi tidak setiap mufrad bisa dibentuk jamak mudzakkar salim, begitu juga mutsanna. Harakat huruf nun dari jamak mudzakkar salim adalah fathah, itu selalu fathah. Muslimuna, muslimina. Kemudian harakat huruf nun dari mutsanna itu selalu kasrah. Muslimaini, muslimani. Kalau jamak muannats salim selalu fathah. Kelompok kata yang tidak termasuk jamak mudzakkar salim di sini ya teman-teman tinggal perhatikan yang kita acak gitu harokatnya
Al-muslimuna ini jamak mudzakkar salim karena wawu dan nun, mimnya dhammah. Al-muqimina jamak mudzakkar salim, as-shaimuna jamak mudzakkar salim. Di sini ada al-mu'minaina, al-mu'minaina. Ini enggak ada yang benar ini. Kalaupun musanna seharusnya mu'minaini. Ini memang disengaja demikian gitu. Ar-raqiuna jamak mudzakkar salim, as-sajidina. Jadi teman-teman harus teliti di sini karena memang bahasa seperti itu. Teliti. Lalu jenis kelamin untuk jamak mudzakkar salim adalah ya pasti mudzakkar. Ada yang muannas, menjawab muannas ada 1 orang. Jadi namanya aja mudzakkar, pasti mudzakkar. Jadi jamak mudzakkar salim jenis kelaminnya pasti mudzakkar karena namanya aja mudzakkar. Lalu soal selanjutnya, soal ini memang diacak teman-teman ya. Jadi diacak nomornya itu tidak ada nomornya. Ini juga agar teman-teman nanti jadi di unit 1 ini kita akan buat soal dari pelajaran pertama sampai terakhir nanti kita ulangi lagi. Tujuannya agar teman-teman itu ya menghafal gitu tanpa terasa gitu loh. Karena kan soalnya diacak, jadi enggak, teman-teman tidak bisa ngapalin nomor soal. Yang perlu dipahami adalah ya soalnya gitu. Karena memang tidak ada nomornya dan dia acak. Jadi teman yang mengerjakan itu soalnya memang diacak berbeda gitu loh. Termasuk dalam kategori al-adad adalah ini ada kelompoknya maksudnya. Karena teman-teman nanti kita penting. Ada istilah jin jenis kelamin, kemudian ada istilah adad ya. Itu apa kelompoknya gitu. Mufrad, musanna dan jamak. Termasuk kategori jins ada mudzakkar, ada musanna, ada mufrad, tentu mudzakkar dan muannas. Kemudian dan terakhir ini sebelum kita simpulkan nanti pengumuman dari Pak Dwi Pak. Kata al-wudu bukan termasuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Berarti tidak dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Yang benar menjawab 56 orang. Yang menjawab betul ada 56. Kemudian yang salah berarti ada 7. Oh berarti sampai 60 lebih nih ya. Jadi kata wudu itu bukan termasuk if atau im. Berarti tidak bisa dibentuk jamak mudzakkar salim. Nah, terlibat ketiga itu sudah materi yang sebelumnya. Jadi memang kita sengaja latihan ini terus menerus dari 1 sampai kita ulang gitu. Dan teman-teman diharap mengerjakannya dengan tujuan insya Allah teman-teman kita ulangi lagi. Jika kita memahami ini dengan benar nanti akan memudahkan kita untuk memahami materi selanjutnya dan seterusnya. Dasarnya di sini. Karena tadi saya sampaikan kalimat dalam bahasa Arab itu sangat berkaitan dengan jenis kelamin, kemudian sangat berkaitan dengan jumlah adad. Jadi teman-teman bisa lihat di unit 2 deh kalau memang itu. Nanti kita akan lihat itu. Jadi betul-betul terkait dengan ini kalimat di dalam bahasa Arab. Dia selalu terkait dengan jenis kelamin, kemudian selalu terkait dengan adat, jumlahnya yang melakukan berapa orang, seperti itu. Jadi hanya sampai di sini teman-teman, kuisnya insya Allah nanti setelah atau mungkin besok pagi ya insya Allah kita akan admin akan mengirim untuk mengerjakannya. Dan kita akan ketemu di pekan keempat ya, di malam yang sama insya Allah kita akan ketemu di pekan keempat untuk materi ini. Silakan Pak Dwi Pak untuk mengumumkan. Baik Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di grup Telegram itu dinilai dan ada 3 orang pemenang dengan skor tertinggi dan insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Halo Ustadz. Saya akan bacakan alamat email 3 pemenang. Yang pertama adalah uranmry@gmail.com. Jadi ejaannya ada uranmry@gmail.com. Yang kedua febrioan09@gmail.com. febrioan09 dan siancasna xiachasna@gmail.com. Ini adalah 3 pemenang dan nanti akan saya letakkan di chat nama-nama atau alamat email tersebut.
silakan bisa menghubungi Halo Ustadz atau nanti dari tim Halo Ustadz akan menghubungi alamat email tersebut. Demikian Ustadz, ada yang ingin disampaikan pesan-pesan buat kita Ustadz? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesamaan untuk belajar bahasa Arab. Itu saja. Amin. Baik, para sahabat sekalian, para sahabat Al Ustadz dimanapun berada, semoga kita senantiasa istiqomah dalam belajar bahasa Arab dan semoga teman-teman bisa mengupayakan untuk mendapatkan buku untuk memudahkan kita dalam belajar. Barakallahu fikum Ustadz, terima kasih atas ilmunya yang disampaikan kepada kita. Dengan demikian, pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz